Di sebuah hutan tropis yang lebat dan subur, hiduplah seekor kancil yang terkenal karena kecerdikannya. Ia kecil, lincah, dan selalu punya ide-ide cemerlang untuk mengatasi berbagai persoalan. Di sisi lain hutan, dekat sebuah sungai besar yang airnya jernih dan deras, tinggal seekor kuda nil besar bernama Gondo. Kuda nil ini kuat dan berotot, namun agak lamban berpikir. Ia terkenal karena kekuatannya, dan banyak binatang lain segan padanya. Pada suatu musim kemarau yang panjang, air di sungai mulai surut. Tanah menjadi retak-retak, dan sumber air mulai mengering. Binatang-binatang hutan resah, terutama mereka yang tinggal jauh dari sungai. Salah satunya adalah kancil. Ia tahu kalau tidak segera mendapatkan air, ia bisa kehausan dan mati. Namun, ada satu masalah. Sungai tempat sumber air satu-satunya itu kini dikuasai oleh Gondo, si kuda nil. Ia marah besar karena banyak binatang datang ke sungainya, membuat air menjadi keruh dan penuh jejak kaki. Maka, ia membuat peraturan. Hanya binatang yang kuat yang boleh minum di sungai. Dan tentu saja, menurut Gondo, hanya dirinya yang cukup kuat. Kancil mendengar kabar itu dari burung pipit. Gondo sekarang sombong sekali, kata pipit. Ia bilang, hanya hewan yang bisa mengangkat batu besar di tepi sungai yang boleh minum. Kancil mengangguk pelan. Kalau begitu, aku harus pakai cara lain. Aku kecil, tak mungkin bisa mengangkat batu, tapi otak lebih tajam dari otot. Keesokan harinya, Kancil datang ke tepi sungai. Ia berdiri di atas batu kecil dan memanggil Gondo dengan suara keras. Wahai Gondo yang hebat, aku datang bukan untuk minum, tapi untuk menantangmu. Gondo yang sedang berendam mendongak. Menantangku? Kau gila, Kancil. Aku bisa menginjakmu hanya dengan satu kaki. Kancil tersenyum lebar. Aku tahu. Tapi ini bukan tantangan kekuatan, melainkan tantangan kecerdasan. Jika kau bisa menang, aku tak akan pernah mendekati sungaimu lagi. Tapi jika aku menang, kau harus izinkan semua hewan minum di sini. Gondo menyeringai. Tantangan apa itu? Siapa yang bisa membawa air dari sungai ke ujung hutan lebih banyak dalam waktu 1 jam? Dialah pemenangnya, jawab Kancil. Kuda nil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, itu tantangan mudah bagiku. Badanku besar, mulutku lebar. Aku bisa membawa banyak air. Kancil mengangguk. Baik, kita mulai saat matahari tepat di atas kepala. Jangan lupa, air harus dituang ke dalam wadah di ujung hutan. Siapa yang paling banyak, menang. Gondo menyetujui tanpa curiga. Dalam pikirannya, ia yakin kemenangan sudah di tangan. Namun, ia tak tahu bahwa Kancil sudah punya rencana licik untuk memenangkan tantangan itu. Ketika matahari tepat di atas kepala, Gondo dan Kancil bersiap di tepi sungai. Seekor burung elang tua ditunjuk sebagai juri yang akan mengawasi jalannya perlombaan. Di ujung hutan, telah disiapkan 2 wadah besar yang akan menampung air dari masing-masing peserta. Bersiap, mulai, teriak elang dari atas pohon. Gondo segera mencelupkan mulut besarnya ke dalam sungai, menampung air sebanyak mungkin. Ia berlari perlahan ke arah hutan sambil menahan air di mulutnya. Namun karena tubuhnya besar dan berat, jalannya pun lambat dan membuat air sering tumpah di sepanjang jalan. Sementara itu, Kancil mengambil sebuah tempurung kelapa yang telah ia siapkan sejak pagi. Dengan lincah, ia berlari ke sungai, mengisi tempurungnya dengan air, lalu berlari menuju wadah di ujung hutan. Meski jumlah air yang dibawanya sedikit, kecepatannya membuatnya bisa bolak-balik jauh, lebih sering daripada Gondo. Gondo melihat itu sambil menyeringai. Apa yang bisa dilakukan oleh air secuil itu? Aku bisa membawa 1000 kali lebih banyak dari 1 tempurung. Namun kenyataannya berbeda. Baru 5 kali bolak-balik, Gondo sudah kehabisan napas. Ia terengah-engah dan mulai kelelahan.
Sementara Kancil sudah melakukan perjalanan ke-7, ke-8, bahkan ke-9 kali tanpa tanda-tanda lelah. Dan bukan cuma itu. Diam-diam Kancil juga meminta bantuan teman-temannya Tupai, Musang, dan Kelinci yang membawa tempurung tambahan dan membantu mengisi wadahnya. Mereka datang satu persatu, berpura-pura hanya menonton, padahal ikut membantu membawa air. Elang si juri mulai melihat keanehan. Gondo, kamu baru mengisi 3 kali, tapi airmu banyak yang tumpah. Sementara Kancil, airnya memang sedikit, tapi terus bertambah. Gondo mulai panik. Ia berusaha lari lebih cepat, tapi itu malah membuat air dalam mulutnya muncrat sebelum sampai ke tempat tujuan. Ia terpeleset 2 kali, membuat dirinya basah, kuyup, dan kesal. Sementara itu, Kancil tetap tenang dan cekatan. Setiap kali menuangkan air, ia berteriak lantang. Tambahkan untuk semua hewan di hutan. Ini untuk kita semua. Semakin lama, binatang lain yang menonton pun ikut bersorak mendukung Kancil. Mereka merasa suara Kancil mewakili harapan mereka akan keadilan. Bahkan burung pipit, landak, dan rusa mulai membantu membawa air ke wadah Kancil. Gondo mulai merasa ada yang tidak beres. Ia menghentikan langkahnya dan menatap Kancil dari kejauhan. Ini tidak adil. Kau dibantu banyak hewan. Kancil menghampirinya sambil tersenyum. Tapi kau tidak mengatakan bahwa ini harus dilakukan sendirian. Aku hanya ditantang membawa air terbanyak. Bukan begitu? Gondo terdiam. Ia mencoba memprotes ke Elang, namun Elang mengangguk. Betul. Kau hanya menyetujui siapa yang membawa air terbanyak. Tidak ada aturan bahwa tak boleh dibantu. Gondo menggeram kesal, tapi tak bisa berkata apa-apa. Waktu pun habis. Elang menghitung air dalam kedua wadah. Hasilnya sungguh mencengangkan. Wadah milik Kudanil hanya terisi setengah, sementara wadah Kancil sudah nyaris penuh dan meluber. Pemenangnya adalah Kancil, seru Elang lantang. Sorak-sorai menggema di seluruh hutan. Kudanil menunduk malu, sementara Kancil tersenyum, dikelilingi teman-temannya. Sore itu, suasana hutan berubah menjadi meriah. Binatang-binatang yang biasanya pendiam kini bersuka cita. Mereka menari, bernyanyi, dan bersorak memuji kecerdikan Kancil. Bagi mereka, ini bukan sekadar kemenangan dalam sebuah perlombaan, melainkan kemenangan atas keegoisan dan kesombongan. Kudanil Gondo duduk termenung di tepi sungai. Ia menatap air yang kini terasa tak lagi miliknya sendiri. Dalam hatinya, ia merasa kalah, bukan karena tidak kuat, tapi karena terlalu meremehkan yang kecil. Kancil menghampirinya dengan langkah tenang. Gondo, katanya pelan. Aku tahu kau kuat, tapi kekuatan tidak selalu memenangi segalanya. Kadang, kerjasama dan kecerdikan bisa mengalahkan otot. Gondo menunduk, menghela napas panjang. Aku terlalu sombong. Aku pikir, karena aku besar dan kuat, aku bisa menguasai segalanya. Tapi kau benar, Kancil. Air sungai ini milik bersama. Aku tak berhak melarang siapapun untuk minum. Kancil tersenyum, lalu duduk di sampingnya. Kau tahu, sungai ini akan tetap mengalir jika semua makhluk saling berbagi. Tapi kalau kau kuasai sendiri, lama-lama akan kering juga, karena tak ada yang membantu merawatnya. Gondo mengangguk. Ia menatap ke arah hutan, di mana hewan-hewan lain sedang menikmati air di sungai dengan tertib. Tak ada yang berisik, tak ada yang mengotori. Semuanya menjaga karena merasa sungai itu milik mereka bersama. Mulai sekarang, kata Gondo lantang, aku mencabut larangan yang dulu kubuat. Semua binatang berhak minum di sungai ini, asalkan mereka menjaga kebersihan dan tidak merusaknya. Sorak-sorai kembali bergema. Para hewan menghampiri Gondo dan mengucapkan terima kasih. Mereka tak lagi takut padanya. Sebaliknya, mereka mulai menghormatinya bukan karena kekuatannya, tapi karena keberaniannya mengakui kesalahan. Hari-hari selanjutnya,
Suasana di hutan berubah. Sungai dijaga bersama. Ada yang bertugas membersihkan ranting. Ada yang menjaga agar hewan-hewan kecil tak terinjak oleh yang besar. Semua hidup dalam harmoni. Kancil pun kembali ke rutinitasnya. Ia tetap kecil, tetap lincah, dan tetap cerdik. Tapi kini, ia juga dikenang sebagai hewan yang mengubah kesombongan menjadi kebijaksanaan dan keserakahan menjadi kebersamaan. Dan Kudanil, ia menjadi sahabat semua hewan. Ia bahkan sering membantu mengangkat batu besar yang menghalangi aliran air. Tak ada lagi yang takut padanya. Ia bukan lagi penguasa sungai, tapi penjaga yang adil dan bijaksana. Di suatu sore, Kancil dan Gondo duduk bersama di tepi sungai. Mereka melihat matahari tenggelam perlahan di balik pepohonan. Lucu ya, kata Gondo. Kau kecil, tapi bisa mengalahkanku. Kancil tersenyum. Aku tidak mengalahkanmu, Gondo. Kau sendiri yang memilih untuk kalah. Di tengah hutan lebat yang dipenuhi pepohonan menjulang tinggi, hiduplah seekor kancil cerdik yang bernama si Kancil. Ia terkenal karena kepintarannya dalam menyelesaikan masalah dan mengelabui hewan-hewan yang berniat jahat padanya. Namun, kali ini, ia harus berhadapan dengan tantangan yang belum pernah ia temui sebelumnya. Seekor laba-laba raksasa yang menghuni gua tua di ujung hutan. Suatu hari, si Kancil sedang mencari buah-buahan segar di hutan. Ia berlari-lari kecil, menikmati sinar matahari yang menembus sela-sela dedaunan. Tapi ketika ia mendekati sebuah pohon besar yang biasanya penuh dengan buah ara, ia menemukan sesuatu yang aneh. Pohonnya kosong, tidak ada satupun buah. Bahkan, ranting-rantingnya seperti terselubung jaring besar dan lengket. Siapa yang berani mengambil semua buah di sini? Gumam si Kancil sambil menyentuh jaring tersebut dengan hati-hati. Ini bukan jaring biasa. Tiba-tiba, seekor burung nuri terbang panik dari arah barat. Kancil, jangan ke arah itu. Ada bahaya. Kancil mengerutkan dahi. Bahaya apa, Nuri? Laba-laba raksasa, Kancil. Ia datang dari dalam gua dan mulai membuat sarangnya di seluruh hutan. Ia menangkap burung, tupai, bahkan seekor kijang yang malang. Hati-hati. Mendengar itu, Kancil pun terdiam sejenak. Laba-laba raksasa ya? Menarik. Mungkin aku harus menyelidiki. Tapi harus hati-hati, katanya sambil melangkah perlahan menuju sumber jaring-jaring itu. Perjalanan ke gua tua sangat menegangkan. Sepanjang jalan, Kancil menemukan banyak hewan ketakutan. Seekor kelinci bersembunyi di balik semak, seekor monyet memanjat pohon tertinggi, dan suara-suara hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Akhirnya, Kancil sampai di dekat gua tua, yang konon katanya dihuni makhluk kuno. Di sekitarnya, jaring-jaring raksasa membentang dari satu pohon ke pohon lainnya. Ia melihat tulang-tulang kecil berserakan di tanah. Suasana menyeramkan, tapi rasa ingin tahunya terlalu besar untuk diabaikan. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan gua, terdengar suara berdesis. Kau berani datang ke sarangku, makhluk kecil? Kancil melangkah mundur pelan. Dari bayangan gua, muncullah seekor laba-laba raksasa. Tubuhnya besar seperti kerbau. Matanya 8 dan berkilauan merah. Dan kakinya panjang-panjang menggores tanah saat berjalan. Aku hanya ingin bertanya, laba-laba besar, kata Kancil dengan tenang. Kenapa kau mengganggu ketenangan hutan? Semua hewan takut padamu. Laba-laba itu menyeringai. Karena aku lapar. Dan di hutan ini banyak makanan segar. Aku tak peduli mereka takut atau tidak. Tapi, kau tidak akan bisa bertahan lama dengan cara seperti itu. Semua hewan akan pergi, dan kau akan kelaparan. Tidak jika aku menangkapmu hari ini, Kancil. Bentak laba-laba, lalu melompat cepat ke arah Kancil. Kancil dengan gesit melompat ke samping, menghindari serangan itu. Ia mulai berlari, bukan karena takut, tapi untuk menyusun rencana. Ia tahu, menghadapi kekuatan laba-laba raksasa dengan kekuatan fisik
adalah bunuh diri. Tapi jika ia bisa memanfaatkan kelemahan sang laba-laba, aku harus membuat perangkap, gumamnya. Tapi aku butuh bantuan dan waktu. Sambil berlari, Kancil mengumpulkan potongan-potongan jaring yang robek dan mulai menyusun siasat di dalam benaknya. Ia tidak akan membiarkan laba-laba raksasa menguasai hutan. Setelah berhasil lolos dari serangan pertama si laba-laba raksasa, Kancil melarikan diri ke arah sungai. Tempat biasanya hewan-hewan berkumpul. Ia tahu, untuk mengalahkan makhluk sebesar itu, ia tidak bisa bertindak sendiri. Sesampainya di tepian sungai, ia melihat beberapa hewan bersembunyi dengan wajah panik. Ada kura-kura, landak, burung hantu, bahkan seekor ular kecil yang biasanya sangat berani. "Kawan-kawan, kita harus bekerja sama untuk menyelamatkan hutan," seru Kancil. "Tidak bisa, Kancil. Dia terlalu besar," keluh landak. "Satu tusukanku tak akan melukai kakinya sedikit pun. Kita bisa melawannya, asal kita tahu kelemahannya," kata Kancil mantap. "Aku perhatikan jaringnya sangat kuat, tapi juga lengket. Jika kita bisa menjebaknya dalam jaringnya sendiri, dia akan terperangkap." Kura-kura mengangguk pelan. "Tapi siapa yang akan memancingnya masuk ke perangkap?" Kancil tersenyum kesil. "Aku." Semua hewan terkejut. "Kau gila, Kancil," teriak ular. "Kau bisa dimakan hidup-hidup. Aku tidak akan masuk ke sarangnya tanpa rencana. Kalian bantu siapkan perangkap dari jaring-jaring yang kupungut tadi. Pasang di antara dua batu besar di dekat gua. Buat seperti jalan biasa, tapi penuh jaring tak terlihat." Burung hantu terbang ke atas pohon dan mulai memantau lokasi gua dari udara. Sementara itu, hewan-hewan lain mulai mengikat jaring, menegangkannya seperti tali perangkap, dan menutupinya dengan daun-daunan agar tidak terlihat. Hari mulai gelap saat mereka selesai menyiapkan segalanya. Jebakan itu tampak seperti jalan biasa menuju hutan. Padahal bila diinjak, siapapun akan terjerat dan tergantung di udara. Keesokan paginya, Kancil berjalan sendiri ke gua tua. Udara masih dingin, dan embun menggantung di dedaunan. Kali ini, ia datang dengan tenang. Bahkan sengaja membuat suara agar si laba-laba tahu ia datang. Laba-laba raksasa keluar lagi dari dalam gua, mengeluarkan suara mendesis pelan. "Kau kembali? Apa kau sudah menyerah dan siap menjadi makananku?" Kancil tersenyum. "Tidak, aku datang menawarkan tantangan." "Tantangan?" Laba-laba tampak bingung tapi tertarik. "Apa maksudmu? Kau mengaku paling kuat di hutan ini, bukan? Tapi aku tahu satu hewan yang bisa mengalahkanmu. Kalau kau menang, aku akan membiarkan diriku ditangkap. Tapi kalau kalah, kau harus pergi dari hutan ini." Laba-laba itu tertawa geli. "Apa aku terlihat bodoh bagimu? Aku tidak menerima tantangan dari hewan kecil seperti kau." Kancil mendekat selangkah. "Takut kalah?" Itu menyulut amarah si laba-laba. "Tidak ada yang bilang aku pengecut," teriaknya. Lalu dengan cepat melompat dari bebatuan dan mengejar Kancil yang segera berlari ke arah hutan. Rencana berjalan sesuai harapan. Kancil sengaja melintasi jalur jebakan. Ia berlari cepat, lalu melompat saat mencapai titik jaring. Laba-laba yang terlalu besar dan terlalu cepat tidak menyadari jebakan itu. Begitu kakinya menyentuh jalur jaring, suara trak terdengar. Tubuh besar laba-laba langsung tertarik ke atas dan tergantung di antara dua batu besar, terjerat kuat oleh jaring-jaringnya sendiri. "Apa ini? Lepaskan aku!" raung laba-laba sambil meronta-ronta. Hewan-hewan yang bersembunyi langsung keluar dari balik semak. Mereka bersorak-sorai melihat laba-laba tertangkap. "Kau terperangkap oleh senjatamu sendiri," kata Kancil. "Jaring yang kau banggakan kini jadi perangkapmu." Laba-laba menggeram marah. "Kau curang." "Tidak," sahut Kancil. "Aku hanya menggunakan akal." Laba-laba raksasa menggeliat marah. Tubuhnya menggoyang-goyang jaring yang kini membelenggunya erat. Tapi semakin ia meronta,
semakin kuat jaring-jaring itu menjerat tubuhnya. Hewan-hewan yang dulu ketakutan, kini menyaksikan pemandangan itu dengan rasa puas dan lega. Kau sudah menebar ketakutan ke seluruh hutan laba-laba, kata burung hantu sambil hinggap di dahan rendah. Kini waktunya kau belajar untuk tidak serakah. Kau bisa memakan serangga kecil, tapi menculik hewan-hewan besar dan membuat sarang di mana-mana, itu keterlaluan. Tambah landak sambil menggelinding ke dekat kancil. Laba-laba itu akhirnya berhenti meronta. Nafasnya memburu, matanya yang 8 mulai redup tak seagresif tadi. Ia memandang ke arah kancil dengan rasa malu bercampur kesal. Apa yang akan kalian lakukan padaku? Tanyanya pelan. Kancil memandang semua hewan, lalu berkata, kita bukan hewan kejam, tapi kita juga tak bisa membiarkanmu tetap di sini. Kami akan melepaskanmu, tapi kau harus bersumpah untuk pergi jauh dari hutan ini dan tak kembali mengganggu siapapun. Laba-laba mendesis kecil, tapi ia tahu, ia tak punya pilihan. Baiklah, aku bersumpah akan pergi. Kura-kura maju perlahan dan mulai memotong bagian jaring yang mengikat kaki-kaki laba-laba. Dengan hati-hati, para hewan membantu melepaskannya, tentu sambil tetap menjaga jarak. Setelah bebas, laba-laba raksasa memandang mereka satu persatu, lalu berbalik tanpa sepatah kata pun, dan melangkah perlahan meninggalkan hutan. Hewan-hewan bersorak. Mereka berkumpul di bawah pohon besar untuk merayakan kemenangan. Ada buah-buahan segar, air dari mata air jernih, dan tawa yang akhirnya kembali terdengar di tengah hutan. Kancil, kau memang luar biasa, seru si kelinci sambil meloncat-loncat. Kalau bukan karena kecerdikanmu, kita semua bisa jadi santapan laba-laba itu. Kancil tertawa kecil. Ingat, kita bisa mengalahkan apapun kalau bekerja sama. Tak peduli seberapa besar masalahnya, kalau kita bersatu, kita bisa menghadapinya. Burung hantu mengangguk bijak. Kita harus selalu saling membantu, karena hutan ini bukan milik satu makhluk saja, tapi milik kita semua. Hari pun mulai sore. Matahari perlahan turun di balik pepohonan, mewarnai langit dengan oranye yang indah. Hutan kembali damai, dan suara jangkrik mulai terdengar lagi. Burung-burung bernyanyi, monyet bergelantungan, dan tupai kembali bermain di pepohonan. Sementara itu, Kancil duduk di atas batu, menatap langit yang mulai gelap sambil tersenyum. Ia merasa lega, bukan hanya karena berhasil mengusir bahaya, tapi karena tahu bahwa kecerdikan tidak akan pernah kalah dari kekuatan. Selama hati tetap jujur dan niat baik memimpin langkah. Dan sejak hari itu, hutan kembali damai. Siapapun yang lewat di dekat gua tua akan melihat jaring-jaring sisa pertempuran, sebagai pengingat bahwa sekalipun musuh itu besar dan menakutkan, keberanian dan kecerdikan akan selalu punya tempat untuk menang.